Siapkan 1 saset Nutrijel mangga. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian aduk-aduk sebentar agar bahan-bahan ini tidak menggumpal saat dikasih cairan. Setelah itu tambahkan 400 ml air panas. Lalu nyalakan apinya. Nah, ini aku siasati pakai air panas ya guys, supaya nanti cairannya ini cepat mendidih. Kalau pakai air dingin kan mendidihnya lama ya guys, yang ada nanti tangannya itu capek karena harus ngaduk-ngaduk terus. Tambahkan sedikit pewarna makanan supaya warnanya semakin menarik ya guys. Setelah itu aduk-aduk kembali sampai cairan ini mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu tambahkan fruit acid yang ada di belakang kemasan Nutrijel ya guys. Nah, fungsi dari fruit acid ini adalah untuk menambah cita rasa puding sehingga nanti rasa pudingnya ini mirip seperti rasa buah yang asli. Aduk-aduk agar fruit acidnya larut merata ke seluruh cairan puding ya guys. Bila sudah, lalu kita tuangkan cairan puding ini ke dalam wadah dan diamkan beberapa saat sampai dingin. Setelah cairan pudingnya sudah berubah menjadi jelly, lalu kita iris kecil-kecil menjadi bentuk dadu. Nah, setelah semua selesai diiris, ini jadi segini ya guys. Untuk langkah selanjutnya, kita siapkan 2 saset Nutrijel Blend. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan air sebanyak 850 ml. Setelah itu nyalakan apinya, lalu bahan-bahan ini kita masak dengan api yang sedang sambil terus diaduk-aduk sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Ini tadi aku lupa bahan-bahan keringnya ini tidak diaduk-aduk dulu sebelum dituang air. Jadi ini bahannya ada beberapa yang menggumpal ya guys. Jadinya ini agak sulit untuk dicairkan. Untuk pengalaman aja ya guys, lain kali harus lebih diperhatikan, jangan sampai lupa lagi. Harus benar-benar diingat kalau sebelum ditambahkan air, bubuk Nutrijel sama gulanya itu diaduk-aduk terlebih dahulu. Setelah mendidih, kemudian matikan apinya, lalu aduk-aduk kembali agar uap panasnya sedikit berkurang. Nah, ini guys, bisa kalian lihat ya di sini. Walaupun sudah mendidih, tapi ini masih ada beberapa yang menggumpal. Dan ini susah banget buat dicairkan. Bila sudah, lalu tambahkan 3 saset SKM. Kalau mau lebih juga boleh banget ya guys, tapi kalau menurutku segini juga udah cukup. Setelah itu aduk-aduk kembali supaya susunya larut merata ke seluruh cairan puding. Langkah selanjutnya, kita mulai proses pencetakannya. Siapkan terlebih dahulu cupnya ya guys. Lalu isi dengan puding yang sudah kita iris-iris dadu tadi ya guys.
Setelah terisi semua, lalu kita tuangkan puding susunya ke dalam cup yang sudah terisi dengan potongan jelly tersebut. Bila sudah, lalu kita aduk-aduk supaya jelinya ini tidak berkumpul menjadi satu di bagian bawah ya guys. Nah, untuk sisa puding susunya ini kita tambahkan dengan 1 saset pop es rasa mangga ya guys. Lalu, ini kita panaskan kembali sampai bubuk pop esnya larut merata ke dalam cairan puding. Nah, ini karena warnanya masih pucat, maka aku tambahkan lagi sedikit pewarna makanan ya guys. Setelah itu, aduk-aduk kembali supaya pewarnanya ini larut ke dalam cairan puding. Nah, kalau udah seperti ini kan warnanya jadi kelihatan menarik ya guys. Setelah itu, kita tuangkan cairan puding ini ke atas lapisan puding susunya ya guys. Lakukan dengan sangat hati-hati supaya tidak tumpah seperti aku ya guys. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 22 cup dan bisa kalian jual seharga Rp2.000 saja ya guys. Nah, setelah semua selesai, lalu kita diamkan beberapa saat sampai pudingnya ini dingin. Nah, mudahkan resepnya guys. Selamat mencoba ya.